kita lihat adalah orang tidak akan tergugah dengan keadaan dan kebutuhan. Orang-orang di sekitarnya, kejahatan akan dianggap hal biasa dan memang harus dilakukan. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ketika Allah meninggalkan kehidupan kita, maka perlu sekali untuk kita rendah hati kepada siapapun. Benar. Nah, Jadi, ambil waktu untuk mengenal Tuhan, ambil waktu untuk tahu suara Tuhan, dan pada waktu kita sudah mendengar, sudah tahu suara Tuhan, maka kita akan oh iya, Tuhan bilang enggak ini kan. teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Aku yakin kita semua selalu diberikan kesehatan yang melimpah. Nah, benar banget nih. Nah, sebelum kita memulai ke pelajaran kita, aku ingin bertanya nih, Kak. Kakak pernah nggak sih mengalami perdebatan antara adik atau kakak? Dan bagaimana kakak menyelesaikan perdebatan tersebut? Perdebatan antara adik dan kakak ya, kalau di rumah ya, pasti pernah lah ya sama, kalau aku kan cuma punya adik ya. Pasti adalah perdebatan di rumah sama adik. Perdebatan-perdebatan kecil yang ujung-ujungnya sih cara menyelesaikannya adalah saling mengalah aja sih. Satu di antara kita harus saling mengalah agar permasalahan ini nggak terus-menerus gitu. Iya, benar banget. Nah, aku jadi ingin menjelaskan sedikit bagaimana bangsa Israel nih. Bangsa Israel ini mengalami perdebatan-perdebatan yang akhirnya ini menuntun mereka kepada sebuah kehancuran gitu. Nah, di mana mereka akhirnya jadi jauh dari Allah. Iya, benar banget. Nah, pertanyaan sederhananya mungkin mengapa itu bisa terjadi? Nah, pertama bahwa mereka tidak saling mengalah dan tidak mencari jalan keluar. Ego mereka tuh yang membuat mereka akhirnya jauh ke dalam dosa. Nah, teman-teman, banyak hal nih yang dapat kita pelajari sepanjang minggu ini dan dapat kita diskusikan nih. Kita akan pelajari nih bagaimana Allah melalui Nabi Yesaya ini memberikan amaran kepada bangsa Israel dari beberapa periode kepemimpinan raja-raja di bangsa Israel. Nah, jadi teman-teman, dalam minggu ini kita akan mempelajari lebih banyak tentang bagaimana Allah menggunakan manusia untuk menegur kesalahan yang telah kita lakukan. Dan dengan amarannya, Allah ingin menuntun kita untuk kembali mengambil tindakan agar terhindar dari dosa tersebut. Benar, pelajaran minggu ini kita akan melihat sebuah contoh kisah nyata nih dari Nabi Yesaya yang dipimpin oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang lemah maupun orang-orang yang kuat pada zaman itu. Amaran kepada Yesaya juga sedang dikumenangkan kepada kita pada saat ini. Tinggal bagaimana kita menerima amaran tersebut dan berbalik kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah sedang memanggil kita untuk melihat kuasanya. Tentunya bukan cuma sampai di sini, tetapi masih banyak juga yang kita pelajari dari maksud Allah dalam kehidupan kita. Nah, penasaran gak sih kita akan berdiskusi nanti? Nah, sebelum kita melanjutkannya ini, ada lebih baiknya kita perkenalan diri dulu nih, Kak. Oke. Halo semuanya, aku Angelica dari Jemaat Salemba. Aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Jadi kita akan melanjutkan diskusi kita nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kisah nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu kasih yang tak terbalas. Dan kita sudah memasuki di pelajaran ke-8 dengan judul Harapan Bagi Dunia. Nah, ayat intinya bisa kita lihat nih dalam Yesaya 44 ayatnya yang keempat dan 5. Kita buka Alkitab kita atau ada di buku kita, dikatakan situ,
Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Nah, dari ayat yang telah kita dengar bersama, menggambarkan sebuah kebahagiaan ketika kita diselamatkan oleh Allah. Ini adalah sebuah gambaran kebahagiaan yang dituliskan oleh Yesaya kepada mereka yang mendapatkan pengampunan dari Allah. Iya benar, tentunya ini adalah sebuah kebahagiaan ya. Jika kita dimenangkan oleh Allah, akan dengan bangga kita mengatakan bahwa diri kita dan semua yang kita miliki ini adalah kepunyaan Allah gitu. Betul banget. Nah, aku punya sebuah kutipan yang bisa kita lihat di buku konversan kita dalam Sekilas Cahaya dari Alfa dan Omega jilid 3 halaman 304. Bunyinya, sekiranya bangsa Israel benar terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya, segala bangsa dapat menerima berkat melalui dia, tetapi hati mereka kepada siapa pengetahuan akan kebenaran yang menyelamatkan itu telah dipercayakan, tidak tergugah oleh kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Sementara maksud Allah hilang dari pemandangan. Orang-orang kafir jadinya kelihatan seperti berada di luar batas kemurahannya. Terang kebenaran ditahan dan kegelapan menudungi. Bangsa-bangsa terbesar dengan suatu tudung kebodohan, kasih Allah hanya sedikit dikuasai, diketahui, kesalahan dan tahayul menjadi subur. Nah, ketika aku dengar tadi nih, atau teman-teman di rumah baca dan dengar, ini jadi sebuah amaran nih kepada kita saat ini orang-orang muda, bahwa kesalahan atau dosa yang kita lakukan dapat membuat Allah ini pergi nih dari kita. Maksud Allah itu akan hilang dari kehidupan kita. Benar. Dan jika itu terjadi, maka yang kita lihat adalah orang tidak akan tergugah dengan keadaan dan kebutuhan. Orang-orang di sekitarnya, kejahatan akan dianggap hal biasa dan memang harus dilakukan. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ketika Allah meninggalkan kehidupan kita, maka perlu sekali untuk kita rendah hati kepada siapapun. Benar. Nah, ada ayat nih dalam Mazmur 22 ayat yang ke-27 dikatakan di sini, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Nah, aku punya satu kutipan lagi di dalam pandangan lain menurut Benjamin Franklin. Bunyinya, sistem moral yang Yesus perkenalkan kepada kita adalah sistem yang terbaik yang pernah ada dan yang dapat dilihat oleh dunia. Nah, selanjutnya kita akan baca di Apakah Kamu Tahu nih? Apakah kamu tahu bahwa Nabi Yesaya hidup selama masa pemerintahan 3 raja Yehuda yang berbeda? Para sarjana percaya bahwa pelayanannya dimulai sekitar tahun 740 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 681 sebelum Masehi. Pelayanannya dimulai di bawah kepemimpinan Raja Ahaz yang jahat, terus berjalan sampai kepada kebangunan rohani yang dibuat oleh Hizkia, dan berakhir di bawah kepemimpinan Manasye yang jahat. Yesaya adalah salah satu nabi yang paling berpolitik. Dia tidak pernah gagal menyampaikan kebenaran Tuhan kepada orang yang lemah maupun orang yang berkuasa. Nah, dari bacaan kita di buku Apakah Kamu Tahu, kita bisa lihat nih mengapa seorang Yesaya ini tidak pernah gagal dalam mengabarkan atau menyampaikan pesan Tuhan kepada umat-umat Israel pada saat itu, mengabarkan kebenaran nih. Karena itu dia selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Ketika ia ingin melakukan sesuatu yang disuruh oleh Allah atau melakukan sesuatu, dia selalu bertanya kepada Allah apakah yang dilakukan itu benar atau tidak. Benar sekali. Nah, itu menjadi sebuah amaran kepada kita bahwa kesuksesan apapun yang kita inginkan, jika kita serahkan kepada Tuhan terlebih dahulu, maka Ia akan memberikan kelepasan sehingga kita memperoleh kemenangan. Nah, teman-teman, aku mau nanya nih tentang pendapat kalian di Apakah Pendapatmu. Nilailah dari hal-hal yang ada di bawah ini, yang manakah paling orang suka atau paling tidak suka untuk diberikan kepada orang lain. Yang pertama ada pakaian, mobil, kepercayaan, CD, uang, Yesus, dan buku-buku. Menurut kakak yang mana? Kalau menurutku ya, kalau yang paling mudah untuk diberikan kepada orang lain yaitu kepercayaan aku sih. Kepercayaan ataupun
ya Yesus lah, kepercayaan kita lah. Karena seperti kita tahu, kita kan harus menginjil kepada sama kita, kepada manusia, setiap orang. Maka itu akan, bagi kita akan mudah untuk diberikan. Tapi di sisi lain, kita sebagai manusia akan susah untuk memberikan. Tadi ada mobil, ada uang. Itu mungkin bagi kita ya sebagai manusia pasti akan susah untuk memberikan itu kepada orang lain. Iya, betul banget. Karena itu nafsu kita sendiri ya. Iya, itu nggak baik sih. Nah, kita udah diskusi bersama nih. Namun mungkin ada beberapa yang tidak kita pahami ya. Nanti kita langsung diskusi aja sama Pendeta Benny nanti. Oke, jadi untuk itu jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, rekan kita semua sini udah ada Pendeta Benny. Shalom Pendeta. Shalom, bebas semua ya. Baik Pendeta. Nah, kita langsung aja nih ke pertanyaan kita nih Pendeta. Pertanyaan pertama nih, dengan menyelamatkan umat Israel itu, pekabaran apa sih yang sedang Allah berikan kepada kita pada saat ini? Iya, kita kan sekarang masuk ke Yesaya 11 dan Yesaya 12 ya. Dan pekabaran yang diberikan bahwa ada datangnya Raja Damai, kemudian bangsa Israel ini akan diambil, kemudian mereka akan mempunyai pengaruh bagi orang lain itu akan datang untuk mengenal Allah dengan benar. Jadi kalau tanya apa yang kita dapatkan, bahwa Allah memang mengambil, saya istilahkan dengan mengambil ya, Allah memanggil bangsa Israel gitu ya, atau mengasingkan bangsa Israel dengan tujuan agar bangsa ini boleh menjadi berkat bagi yang lainnya. Jadi mereka itu akan melihat, oh Tuhan itu Tuhan ini, oh Tuhan itu Tuhan orang Israel, oh Tuhan itu Tuhan yang begini. Jadi mereka akan datang, kemudian akan menyembah kepada Tuhan. Oke, pertanyaan kedua nih Pendeta. Jika Allah memikirkan bangsa Israel, apakah saat ini Allah juga memikirkan kita? Dan bagaimana cara kita mengetahuinya Pak Pendeta? Iya, pastinya Allah juga memikirkan kita. Ya. Sedangkan bangsa Israel yang begitu bolak-balik melakukan kejahatan, balik lagi, Allah masih tetap mengasihi. Apalagi kita tentunya ya. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ini ditempatkan di satu tempat oleh Allah, ya, yang harusnya kita itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tadi kan ada pertanyaan, mana lebih mudah untuk kita berikan ya. Kan bisa saja orang bisa membantu dengan uang, ya. Misalnya ada orang, wah kita bantu dengan uang, ya. Tanpa orang, nggak apa-apa deh pinjam 100.000, ntar aku ganti 200.000. Sedangkan kita lihat, ya makanya aja enggak, itu gimana dia mau ganti gitu kan. Paling kita bilang, udahlah nggak usah diganti, ini untuk kamu. Jadi kita memang memberikan. Itu kan memperkenalkan kepada mereka siapa Allah sebenarnya. Kemudian dalam hal-hal lainnya juga. Jadi kita bisa tahu bahwa kadang-kala kita ditempatkan di satu tempat oleh Allah yang sebenarnya kita bisa menolong orang lain. Bisa menolong orang lain, bisa kasih tahu kepada orang lain siapa Tuhan kita. Ya, misalnya makan lah, tempat makan gitu ya. Tempat makan, kemudian kita ajak teman, makan apa? Oh saya nggak makan ini nih, gitu kan. Kan pasti berkata, kenapa? Ya, kita bisa terangkan, oh begini. Kalau kita, kenapa? Ya enggak, gue nggak suka aja. Ya hilang gitu loh, hilang ini. Ya. Bahkan lebih ini lagi mungkin, ya udah gue makan juga deh, daripada kayaknya sendirian makannya beda gitu ya. Itu lebih hilang lagi. Jadi kadang-kadang Allah menempatkan kita satu tempat di mana kita itu sebenarnya menjadi terang, di mana kita itu sebenarnya bisa memberitakan siapa Tuhan itu, di mana kita itu bisa kasih tahu pada mereka, oh Tuhan itu ini loh, Tuhan itu begini loh gitu ya. Itu sebenarnya fungsi daripada Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu Pendeta. Bagaimanakah pekabarannya saya ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Iya, yang pertama bahwa
kita harus tahu bahwa memang Allah itu sangat-sangat mengasihi kita. Ya. Jadi kita harus tahu, kemudian kita juga memberitahu kepada orang lain bahwa memang Allah sangat mengasihi kita. Jadi jangan pernah stop. Kenapa nih? Nggak tahu nih, Tuhan nggak ini, udah malas lah, begini-gini. Jangan pernah, karena itu juga akan berpengaruh pada orang lain akan. Bangsa Israel kan pada waktu dia diselamatkan oleh Tuhan, harusnya mereka itu boleh menjadi berkat bagi yang lain. Mereka itu kan malah, iya kayaknya akan begini ya. Pengaruh lingkungan di luar itu jauh lebih menarik dibandingkan harusnya mereka itu yang harus menarik orang luar ke dalam gitu ya, mengenal Tuhan dengan lebih baik. Malah mereka yang ikut-ikutan meninggalkan Tuhan. Jadi kita juga harus bisa untuk membawa bahwa oke, ini lu Tuhan saya, ini lu Allah saya, ini yang bisa saya lakukan, ini yang bisa kita berikan dengan cara kita yang hidup. Pelajaran kita ada yang menarik. Katakan, berapa lama sih kita sehari itu menggunakan internet, ya, menggunakan internet? Ada kan? Berapa banyak sih gitu ya? Berapa banyak yang kita gunakan, ya, baik itu buka media sosial, baik itu buka YouTube, buka lain sebagainya. Berapa banyak sih, ya, dibandingkan dengan coba deh kita sisihkan, kita ambil waktu untuk Tuhan. Jadi kita bisa memberikan apapun itu dalam kehidupan kita dengan mempunyai prinsip bahwa saya memang dipanggil Tuhan untuk menjadi satu tempat, boleh menjadi berkat. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta. Melihat keadaan dunia yang seperti ini, kegelapan dosa yang semakin banyak, apa sih yang harus kita lakukan Pak Pendeta? Iya, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan sekarang ini? Banyak orang sekarang yang kadang-kala tidak tahu lagi bahwa itu adalah dosa. Ya. Bahkan ikut-ikutan senang melakukan dosa itu. Ya, sekarang lagi misalnya ya, kalau kita lihat berita dan lain sebagainya kan, ada geng-geng motor tuh kayaknya enak aja gitu, bacok orang ya, wah main lama-lama orang anggap ya biasa aja kok gitu ya. Padahal itu kan satu kejahatan ya sebenarnya. Ya. Atau mungkin kita melihat hal lainnya yang kita rasa bahwa sebenarnya nggak bagus, tapi lama-lama karena sudah ini, udahlah kita juga nikah aja ya. Jadi kita harus bisa membedakan dengan jelas. Kalau memang itu dosa, ya harus berani bilang dosa gitu loh. Paling tidak bagi diri kita sendiri. Misalnya, ini memang dosa, ya. Walaupun orang pancing, kalau kalian sekolah mungkin nyontek gitu kan. Nomor berapa? Kalau nggak dikasih, ini jawaban nomor gini gitu kan. Kita kan ini nengok apa enggak ya? Ya. Tapi kalau orang yang lihat semuanya pada nyontek semua, ya udah sama aja deh gitu ya. Itu kan pengaruh. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang tidak baik ya, mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Jadi dengan begitu kita akan berdiri tegak ya, untuk menghindari dengan segala hal yang tidak baik. Baik, pertanyaan selanjutnya Pendeta. Bagaimanakah kita dapat mendengar suara Allah dalam kehidupan kita? Iya, kita bisa mendengar suara Allah dalam kehidupan kita kalau kita memang mengerti bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Ya. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, ya gimana kita tahu itu suara Allah. Kalau kita tidak baca pelajaran Kristen kita, bagaimana kita tahu itu suara Allah. Kalau kita tidak pernah berbicara dengan Allah dalam doa, bagaimana kita tahu bahwa ada suara Allah. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita harus kenal dulu, kita tahu dulu. Oh, ini memang Tuhan bilang enggak, kok nggak boleh. Ya, Tuhan bilang itu nggak boleh, ya udah nggak boleh. Ya Tuhan bilang, tapi kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah apa, kita rasa nggak pernah ada yang larang, ya, nggak pernah ada yang bilang jangan dan lain sebagainya, ya kita lakukan saja. Ya, jadi
kita bisa mendengar suara Allah itu kalau kita itu memang punya apa deh? Punya hubungan yang baik dengan Allah. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, maka kita bisa tahu suara Allah. Saya dulu waktu mahasiswa ada teman yang suka sekali kalau di Unai, ya, teman di Unai waktu kuliah, pada waktu Sabat, kemudian habis makan siang itu dia pergi ke air terjun yang di atas Unai. Dari atas Unai itu kemudian dia di sana, kemudian dia duduk, dia baca Alkitab. Ya, dia baca Alkitab sampai dia katakan, aduh kalau saya situ enak benar ya. Sementara dia dengar air yang tumpah begitu, kemudian dengar bunyi-bunyi suara binatang, suara burung dan lain sebagainya. Kemudian dia baca Alkitab, sepertinya saya sangat dekat sekali dengan Tuhan. Ya, sangat dekat sekali dengan Tuhan. Jadi ambil waktu untuk mengenal Tuhan, ambil waktu untuk tahu suara Tuhan, dan pada waktu kita sudah mendengar, sudah tahu suara Tuhan, maka kita akan oh ya Tuhan bilang enggak ini ya. Sama seperti kita dengan teman kita lah. Kalau kita sering berkomunikasi kan kita tahu mau dibilangin ini halo ya ini dari pasar ini, nah lu jangan bohong suara kita karena kita tahu. Tapi kalau kita nggak pernah tahu, nggak pernah berkomunikasi, pasti bilang siapa nih ya. Tapi kalau kita sering berkomunikasi, mau bagaimanapun dia bikin suara-suaranya kita tahu. Nah enggak lu pasti gini gitu ya. Jadi sering berkomunikasi dengan Tuhan maka kita akan tahu suara Tuhan. Nah pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta, bagaimana kita mengetahui apa yang Allah minta buat kita? Bagaimana kita mengetahui apa yang Allah minta buat kita? Pelajaran kita memberikan beberapa bagian ya kalau kita membacanya ya, beberapa ayat juga yang ada di dalam pelajaran kita, bahwa memang Allah memberikan yang terbaik bagi kita, Yesus Kristus ya, berikan yang terbaik. Kasih Tuhan itu begitu besar bagi kita ya. Tinggal bagaimana sebenarnya kita merasakan bahwa memang Tuhan itu sayang sama saya. Kalau Tuhan itu sayang sama saya, maka timbal baliknya adalah saya juga harus sayang kepada Tuhan ya. Jadi kalau memang Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, kita pun memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka pikir tidak sulit untuk melakukan semua apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi jangan pernah merasa bahwa sudahlah udah selesai ini ya, sudahlah ini saya udah jauh dari Tuhan, saya sudah nggak pernah lagi begini, nggak pernah lagi baca Alkitab, nggak pernah lagi belajar sekolah sahabat Kornelius, saya nggak pernah lagi berdoa dan lain sebagainya. Tidak. Allah mengasihi kita. Allah mengasihi dan Allah memberikan kepada kita waktu untuk kita boleh berbagi juga kepada orang lain. Jadi masih ada harapan untuk kita boleh datang kepada Tuhan, masih ada harapan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Selama Tuhan masih mengasihi kita, maka kita harus lari sepenuhnya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Baik, wah nggak terasa nih diskusi kita udah mau berakhir Pendeta. Pendeta ini bisa kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan, habis itu mendoakan kita di sini. Baik, pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan bahwa Allah begitu peduli, Allah begitu mengasihi kita, Allah memberikan harapan bagi kita, bagi dunia ini, bahwa ada kehidupan yang lebih baik kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Walau pencobaan ada, walau banyak godaan, tapi kalau kita lari kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka harapan yang Tuhan berikan kepada dunia ini kita sambut dengan baik. Kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi seluruh masyarakat. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih karena Tuhan mengajak kami sebagaimana kepada Yesaya, kepada bangsa Israel, untuk datang kembali kepada Tuhan. Kami terima kasih atas panggilan Tuhan. Apabila ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh memperbaikinya, agar kami boleh hari demi hari lebih setia kepada Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi,
Tuhan menjagai. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya menjawab seruan doa mereka, agar mereka kewun senantiasa bersuka oleh karena kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembelajaran cornerstone kita pada sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan juga Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Terima Noel. kasih. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.